perkenalkan, nama aku Corina Alvera dari HMG 2015, akan membawakan tentang paper kelas online, dari basic sampai ke aplikasinya. Sebelumnya, kita nyantai-nyantai aja ya, maksudnya ini anggap sesi sharing. Aku cuma mau berbagi aja apa yang aku tahu dan pernah aku alamin yang mungkin kalian juga sebenarnya udah paham. Cuma kita refreshing lagi aja nih tentang paper kelas. Next. Nah, ini discussion outline-nya. Jadi kita pertama-tama bahas tentang scientific paper. Mulai dari introduction, section, bagian-bagiannya nanti itu bagian-bagian itu kan request dari anak SR nih. Nah, nanti akan aku tambahin mulai dari several things that we must be careful. Jadi apa yang harus kita perhatiin pada saat membuat paper. Terus perbedaan-perbedaan nih. Dulu aku kuliah itu sempat bingung antara jurnal sama proceeding itu bedanya apa sih? Conference, competition, workshop, seminar itu kayak gimana sih? Bedanya apa sih? Kenapa kalau misalnya kita ngikutin acara, kadang beda-beda gitu. Ada yang dia tentang conference, dia competition, dan pentingnya tuh apa sih buat kita? Nah, ada lagi nih tentang oral versus poster. Kalau oral tuh gimana sih teknisnya, poster tuh gimana sih teknisnya, dan yang terakhir, yang ketiga itu ada important things of making scientific paper. Jadi apa pentingnya, apa benefitnya yang kita dapat dari membuat paper. Lalu selanjutnya ada call for paper. Nanti aku kasih link sama contoh-contoh event apa aja yang annually kita yang bisa kita ikutin. Terus selanjutnya ada high index, nanti berkorelasi sama tentang si indeks dari publikasinya. Terus yang selanjutnya ada tips and trick to organizing scientific paper. Lalu yang terakhir ada aplikasi dari pembuatan paper. Misalnya kita sumber datanya dari mana, insight dari bidang geologinya gimana dari aku, dan nanti ada sedikit kuis nih buat kalian. Nanti mungkin ada hadiahnya di akhir. Bisa next, Tiwi. Next. Next lagi. Nah, yang pertama ini yang mungkin nggak asing bagi kalian, apa sih scientific paper? Scientific paper itu merupakan laporan tertulis yang diterbitkan yang menggambarkan hasil penelitian asli. Jadi, mungkin lebih jelasnya nanti akan di slide-slide selanjutnya. Kriterianya kayak gimana sih? Kriterianya itu, laporannya itu harus merupakan publikasi pertama dari hasil penelitian asli. Dan yang terakhir itu tujuannya untuk apa? Untuk intinya pasti untuk diterbitkan dalam jurnal atau dokumen atau sumber lain lah intinya. Intinya untuk publikasi kita, untuk publikasi hasil original research-nya kita. Seperti itu. Next, Tiwi. Nah, ini bagian yang vitalnya nih, yang harus kita pahamin satu persatu. Yang pertama itu jurnal title. Jurnal title itu judul jurnal. Itu harus ada. Sebenarnya nggak harus jurnal sih, proceeding. Jurnal atau proceeding itu biasanya ada judulnya. Dan biasanya itu selain ada di covernya itu ada di atas atau bagian bawah dari paper kita. Itu jurnal yang resmi ya. Lalu yang kedua itu ada artikel title. Artikel title itu judul artikel. Judul artikel itu ringkasan singkat dari konten artikel. Apakah ini relevan dengan minat kita atau enggak? Intinya judul artikel itu penting untuk menarik pembaca biar ngebaca paper kalian. Jadi buat semenarik mungkin judul artikel. Karena bakal menarik minat pembaca nih buat curious gimana sih paper kalian dalamnya gitu. Nah, selanjutnya authors. Authors itu penulis ya. Ini penting kita ketahuin, untuk kita tulis karena biar orang lain bisa mengetahui informasi tentang kita, background kita, dan untuk hak cipta kita juga nih biar nggak diklaim sama orang lain papernya. Lalu authors ini perlu juga ada
institution, maksudnya institution itu kita dari mana? Misalnya kita dari FTG Unpad, penulisannya itu kalau bisa di zoom nih di sini ada misalnya Ami Mitch Kuloh, ada tanda angkanya di atas. Nah, itu dia berasal dari Amerika, bla bla bla, itu pasti kalian udah paham. Maksudnya selain nama, institusinya juga perlu dicantumkan. Lalu yang selanjutnya itu ada, dikecilin lagi Tiwi. Selanjutnya itu ada abstrak ya. Back. Nah, selanjutnya itu ada abstrak. Abstrak itu merupakan ringkasan penelitian. Nah, isinya apa aja sih? Isinya itu semuanya, mulai dari pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi. Jadi, setelah kalian membuat judul, yang paling menarik itu di abstrak. Yang paling dilihat itu abstrak. Jadi, buat semenarik mungkin. Makanya biasanya kan ada, selain call for paper itu ada call for abstrak. Dulu kan sebelumnya. Nah, itu yang dilihat si reviewer pertama kali diseleksi mana yang menarik, mana yang sesuai dengan temanya mereka itu dari abstrak. Jadi buat abstrak semenarik mungkin. Lalu yang selanjutnya itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini bagian yang menjelaskan kenapa penelitian ini dilaksanakan dan apa yang mendorong penelitian ini serta apa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Intinya background dari penelitian kita. Mau ke arah mana itu di introduction. Lalu selanjutnya metode. Metode itu bagian dari bagian dari paper yang dijelaskan secara terperinci tentang bagaimana percobaan tersebut dilakukan. Itu. Terus bagian yang next, Tiwi. Next. Nah, untuk selanjutnya yang part G, ini ada charts and figures. Di sini artikel ilmiah itu atau paper itu biasanya nggak harus ada sih, tapi intinya untuk menggambarkan sesuatu itu biasanya menggunakan bagan dan gambar. Biasanya itu kalau nggak di tengah-tengah artikel, misalnya di bawah tulisannya langsung, itu di bawah papernya pun bisa, misalnya dijadiin jadi lampiran, itu tergantung guidance-nya gimana. Nah, terus untuk selanjutnya itu ada bagian H. Bagian H itu ada hasil. Hasil ini merupakan hasil dari penelitian. Biasanya itu yang paling panjang, yang paling banyak kalian pikirin, yang paling lama bikinnya itu di result. Jadi, maksimalin di sini, karena paper kalian menarik juga salah satunya dari hasil penelitian kalian. Apakah berhasil, apakah menarik, bagus. Terus selanjutnya ada discussion. Discussion itu merupakan temuan-temuan penting berdasarkan hasil dan diskusi penulis atau implikasinya terhadap bidang. Jadi, misalnya ada sesuatu yang temuan-temuan penting nih. Misalnya, ini biasanya adisional. Kadang ada paper yang ada, atau kadang ada juga paper yang nggak mengharuskan ada. Itu tergantung keperluan kalian sendiri sih. Biasanya berfungsi buat penguat data atau sebagai perbandingan dari data yang akan ditemukan. Jadi, misalnya ada perbedaan antara teorinya orang sebelum kita nih yang meneliti sama kenyataan yang telah dilakukan pas kita setelah meneliti. Nah, itu perlu ada di part discussion. Terus selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu merangkum hasil penelitian dan sering juga selanjutnya itu ada part bagian saran untuk langkah selanjutnya dan apa penelitian lebih lanjut yang diperlukan misalnya. Terus yang terakhir itu ada reference. Reference itu daftar semua sumber yang dikutip dalam artikel. Jadi
apa yang ada di reference itu, apa yang ada di isi dari paper itu harus ada di reference. Misalnya kita mengutip atau mencitasi papernya siapa gitu, misalnya papernya Yuski, itu berarti kita harus ada papernya Yuski juga di reference-nya. Jadi jangan sampai nggak sinkron antara reference sama nama yang kalian citasi di dalam paper kalian. Seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang bingung atau barangkali aku kecepatan, bisa bilang di chat ya, atau nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di akhir biar kita selesaikan dulu ini. Next, Tiwi. Nah, rules-nya itu biasanya ngebuat paper itu nggak serigid yang tadi aku jelasin. Kadang ada yang bagian-bagiannya ada, kadang ada yang bagian-bagiannya nggak ada. Itu yang pertama nih tergantung banget sama guidance-nya, petunjuknya dari orang yang buat misalnya jurnal atau acara, itu tergantung dari situ. Jadi kita memang template-nya itu harus ngikut dari guidance-nya. Biasanya kalau pakai bahasa Inggris itu pakai past tense, yang kedua nih syaratnya. Tapi nggak harus past tense sih. Kalau misalnya kalian nemu kata-kata yang tentang keadaan saat ini, ya bisa pakai present juga. Cuman biasanya past tense karena penelitian tersebut sudah dilakukan sebelum kita menulis paper tersebut. Lalu yang ketiga itu abstrak. Nih, abstrak kan bagian yang paling penting, jadi aku jabarin nih. Biasanya itu memakai active voice atau bahasa aktif gitulah biasanya. Terus ringkas, tapi lengkap, walaupun ringkas juga tapi lengkap, itu berisi pendahuluan sampai kesimpulan. Lalu langsung ke pokok permasalahan, jadi nggak bertele-tele. Panjangnya itu maksimal 200-300 biasanya, tapi nggak harus segitu sih, banyak juga yang mulai dari, kalau IPA itu setahu aku 150 sampai 300 kalau nggak salah. Terus biasanya itu dalam satu paragraf, nggak pisah-pisah. Menggunakan bagusnya itu untuk menyambungkan dari pendahuluan ke metode misalnya. Itu biasanya pakai kalimat penghubung kayak otherwise, firstly, moreover. Untuk buat abstraknya itu nggak monoton gitu. Lalu abstrak tersebut harus tidak mengandung yang pertama lengthy background information. Jadi jangan pakai background yang terlalu panjang atau latar belakang yang terlalu panjang. Yang kedua, reference-nya itu harus maksudnya reference-nya itu jangan ditulis di abstrak gitu. Jadi jangan ada misalnya Tiwi 2012 bla 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 mengatakan bahwa gitu, jangan sampai ada kata-kata kayak gitu di abstrak. Terus kalimatnya jangan sampai nggak lengkap, incomplete sentence. Terus jangan sampai ada singkatan atau istilah yang mungkin membingungkan pembaca. Dan yang terakhir itu segala jenis ilustrasi, gambar, atau tabel, atau referensi itu jangan dicantumin di abstrak. Itu yang utama. Terus selanjutnya kita beralih ke metode. Metode itu hindari penggunaan kata orang pertama. Terus pakai past tense biasanya. Karena apa yang kita lakuin itu dilakuin sebelum kita menulis paper. Terus bagian metodenya itu kalau bisa jangan langkah demi langkah, tapi direktif gitu langsung. Misalnya jangan bilang kalau misalnya kita telah melakukan misalnya mapping di Majalengka. Mappingnya itu maksudnya sampai diceritain sampai detail banget gitu loh. Jadi pada umumnya aja metodenya itu. Terus misalnya apa ya,
preparasi, nggak perlu dijelasin preparasinya kayak gimana. Kita tulis aja mulai dari preparasi menuju menuju langsung ke pembacaan. Misalnya kalau di Lab Paleon itu langsung meneliti sampelnya misalnya kayak gitu. Jadi nggak perlu langkah demi langkah, langsung aja. Tapi ya intinya nggak perlu berbelit-belit gitu. Selanjutnya yang terakhir itu result and discussion. Kalau ada tabel dan gambar itu harus dijelaskan. Dan citasinya itu seperti yang tadi aku bilang harus ada di reference. Next, Tiwi. Nah, lanjut. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan nih dalam pembuatan paper yang mestinya kita nggak asing lagi sama hal tersebut. Yang pertama itu plagiarism. Plagiarism itu representasi dari bahasa, pemikiran, ide, atau ekspresi penulis lain sebagai karya asli seseorang. Jadi, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita membuat paper, terus kita benar-benar nge-copy bahasa kita dari, misal bahasa dari paper sebelumnya, langsung di-copy ke paper kita, itu udah termasuk namanya plagiarism. Lalu ada lagi nih, self-plagiarism. Self-plagiarism itu apa sih? Jadi biasanya terjadi ketika seorang penulis menggunakan kembali bagian dari karyanya yang diterbitkan sendiri tanpa memberikan referensi yang sesuai. Jadi ini bisa dari beberapa jurnal. Terus misalnya kita mau bikin dari beberapa paper kita sebelumnya, maksudnya. Terus kita mau bikin paper lagi nih. Nah, itu biasanya kan kita kan kadang ini paper sendiri gitu. Jadi kita nulis langsung nih langsung ngopi dari paper kita sebelumnya. Nah, itu kalau bisa jangan. Itu udah termasuk self plagiarism kalau misalnya kedeteksi sama aplikasinya. Terus yang selanjutnya itu ada duplicate publication. Duplicate publication itu publikasi yang ada dalam berbagai jurnal. Jadi kalau misalnya kita pernah publish nih di jurnal A, tiba-tiba kita tertarik nih sama acara B, kita cuma punya paper itu dan kita mau masukin itu bakal ditolak kalau misalnya jurnal yang B itu tahu kita udah pernah publish di jurnal A. Jadi jangan sampai duplicate publication. Terus yang keempat itu ada predatory publishing. Jadi predatory publishing itu contohnya waset nih, seperti yang ada di gambar ini. Maksudnya predatory publishing itu jadi model bisnis penerbitan akademik yang melibatkan, yang membebankan kita untuk membayar jurnal tersebut gitu. Jadi yang penting publish lah gitu. Jadi kita mau publish di jurnal yang predatory publishing juga, misalnya orang-orang yang mikir kayak gitu, ya sayang aja gitu kalau menurut aku. Soalnya kan kita menghabiskan waktu nih buat bikin paper, tapi malah upload di jurnal yang predatory publishing. Nah, itu jangan sampai. Biasanya dia minta biaya publikasi, tapi tanpa memeriksa paper kita dan intinya nggak berkualitas dan tanpa menyediakan layanan editorial dan penerbitan lain yang disediakan jurnal akademik yang sah. Jadi dia nggak ibaratnya dia tuh ngebuat jurnal, cuman jurnalnya itu akreditasinya nggak jelas. Dia malah membebankan biaya. Yang penting kalian publish tanpa di-review gitu. Intinya jangan sampai kalian upload jurnal kalian ke situs-situs seperti itu. Jadi perlu dicari tahu nih jurnal tersebut tuh
Jangan sampai, intinya contohnya nih, predatory publishing itu kayak yang banyak di internet, itu Wattpad. Jangan sampai kalian publish di situ. Boleh next, Tiwi? Nah, aplikasi apa sih plagiarism checker buat paper kalian nih, misalnya sebelum dikirimkan ke acara-acara seperti conference, terus seminar, atau competition, itu contohnya itu ada Turnitin, ada plagiarism checker, plagiarism detector, itu banyak banget di online-online, bisa kalian langsung cari di Google. Terus gimana caranya menghindari plagiarism? Itu bisa dengan paraphrasing, atau parafrase bahasa Indonesianya itu sebuah istilah linguistik yang berarti mengekspresikan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, tapi nggak mengubah arti dari kalimat tersebut. Caranya itu begitu. Jadi nggak ada cara lain sih. Kalian emang nggak boleh langsung copy paste karya orang lain ke paper kalian. Kalau nggak pakai citasi ya, itu emang harus diparafrase biar nggak jadi plagiarism. Next. Selanjutnya, perbedaan-perbedaan nih. Perbedaan apa sih bedanya jurnal sama proceeding? Biasanya itu dalam publishing itu ada dua hal yang berbeda nih. Biasanya di tiap-tiap event juga ada yang dia biasanya di tiap event kayak conference atau workshop seminar itu biasanya dia di proceeding. Nah, kalau jurnal beda lagi. Nah, perbedaannya itu apa sih? Kalau jurnal itu publikasinya itu pertama berkala. Terus dicetaknya itu berserial. Jadi misalnya katakanlah 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan sekali gitu misalnya. Yang berisi kumpulan makalah peer review. Dan di sini rating sangat diutamakan juga sih. Rating yang tinggi bisa ngebantu si jurnal ini bagus atau enggak sih. Biasanya yang aku buletin ini, kalau jurnal itu dia, kalau yang resmi ya, itu ada ISSN-nya. ISSN itu International Standard Serial Number. Terus yang selanjutnya itu ada proceeding. Proceeding itu koleksi makalah yang biasanya yang dipresentasikan di konferensi, asosiasi, kongres, atau pertemuan sastra lainnya. Yang resmi biasanya dia ada di, aku buletin juga, itu di ISBN, International Standard Book Number. Perbedaannya ada di situ biasanya, dan ini aku jelasin untuk yang resminya aja ya. Jangan sampai, maksudnya aku pengennya jangan sampai kalian publish di tempat yang salah. Jadi kalau bisa dicek lagi jurnalnya misalnya. Terus kalau misalnya kalian mau publish di event, tanyain lagi proceedingnya, terakreditasi ISBN nggak sih? Itu. Next. Tiwi. Nah, selanjutnya acara-acara nih. Back. Acara-acara itu ada, biasanya bedanya itu kalau tentang di paper itu ada di next. Nah, ada 3. Yang pertama itu conference. Conference itu biasanya diadakan oleh lembaga-lembaga, biasanya tahunan ya, dengan ruang lingkup tertentu di mana kita bisa menyajikan itu ke orang-orang umum atau orang-orang yang lebih luas lah, lebih luas daripada seminar atau workshop. Nah, selanjutnya itu ada competition. Competition itu sebuah acara di mana kita bisa kita berkumpul, lalu kita bisa melihat siapa yang terbaik dalam menulis dan juga merepresentasikan makalah. Diikuti dengan sesi tanya jawab dan penilaian tim juri. Jadi
competition itu lebih ke kita bukan publish paper, kita ingin mengirimkan paper kita buat jadi pemenang. Jadi biasanya dikasih tahu juga nih rules-nya kayak gimana, terus ada juara 1, 2, 3 dengan hadiah yang kayak gimana gitu. Terus selanjutnya yang ketiga ada workshop atau seminar. Jadi workshop atau seminar itu semacam diskusi meja bundar kayak presentasi gitu. Itu biasanya terkelompok sama orang-orang yang bekerja pada proyek yang serupa. Jadi biar saling melengkapi papernya itu, dia mengadakan seminar atau workshop. Biasanya jarang penontonnya. Penontonnya itu ya biasanya yang ingin saling melengkapi atau memang yang concern di bidang itu. Salah satu contohnya itu biasanya seminar tugas akhir juga itu bisa salah satu menggambarkan bahwa seminar di sini tuh maksudnya kayak gitu. Jadi orangnya itu lingkupnya lebih sedikit intinya. Kayak gitu. Next. Oral versus poster. Nah, perbedaannya itu biasanya kan kita nih kalau misalnya kalau misalnya kita lihat acara kan pilih mau oral atau poster gitu kan. Nah, bedanya itu apa sih? Biasanya kalau oral itu lebih formal umumnya. Terus audiensnya itu lebih besar dan lebih bervariasi. Jangka waktunya di waktu juga nih. Kalau kalian presentasi di oral biasanya 10-30 menit. Terus ada sesi tanya jawabnya. Dan biasanya itu di ruangan dengan penonton yang duduk atau dengan formal, gaya-gaya kuliah gitu misalnya. Lalu kalau poster itu bedanya umumnya ya nggak semuanya. Intinya umumnya itu kurang formal. Lebih banyak audiens yang ditargetkan. Jadi banyak orang lewat kan yang lihat poster kita baru kita jelasin. Terus yang selanjutnya itu dia banyak waktu, lebih banyak interaksi dengan audiens. Lalu yang keempat itu kita harus benar-benar siap, kita harus benar-benar tahu apa isi poster itu karena bakal banyak orang yang lewat terus nanya seperti itu. Next. The important things of making scientific paper. Next. Apa sih pentingnya kita ngebuat paper dan ini motivasi buat kalian supaya kalian bisa uh, bisa uh, konsisten, bisa semangat buat paper. Yang pertama itu pastinya kontribusi dari bidang kita, geologi. Jadi kita bukan hanya sebagai konsumen pengetahuannya aja, tapi bisa juga sebagai produser. Kita bisa ngasih pengetahuan baru buat pembaca-pembaca yang tertarik dengan paper kita gitu misalnya. Terus yang kedua, dapat ilmu baru dan kita bisa nge-share ilmu juga ke orang lain. Lalu yang ketiga, latihan ngebuat tugas akhir, kayak skripsi atau laporan PGL kalian. Karena emang aku yang ngerasain juga nih, kalau misalnya orang yang buat paper, biasanya itu bakal manajemen time sama manajemen kesibukannya dia tuh udah udah biasa gitu. Jadi buat laporan TA pun ya bisa cepet-cepet aja gitu. Bahkan banyak juga orang yang bikin paper lebih susah dari tugas akhirnya dia. Lalu yang keempat itu self pride, pasti kita bangga. Apalagi kalau misalnya kita publish paper ke competition terus kita menang, pasti kan bangga banget. Apa bisa juga selain ngebanggain diri kita sendiri, ngebanggain alma mater juga pastinya. Terus adding value in publishing part of curriculum vitae. Jadi bakal ada part juga di CV kita nih. Ada tambahan nih, kita pernah jadi first author dari tulisan kita yang berjudul apa gitu misalnya. Itu salah satu kebanggaan juga dan salah satu yang kadang dilihat juga sama perusahaan.
orang ini pernah publish apa aja sih dan pernah dipublish di mana aja sih. Terus yang selanjutnya itu salah satu syarat cum laude dulu waktu zaman aku, ini merupakan salah satu syarat cum laude. Jadi intinya kalau kalian pernah publish paper di pas zaman kalian kuliah itu atau enggak, misalnya kalian publish skripsi kalian itu kalian bisa ada chance buat cum laude, tapi dengan syarat lainnya. Misalnya kayak syarat lainnya itu nilainya itu harus nilai sidangnya itu harus A semua. Itu syarat lainnya. Terus IPK-nya harus di atas 3,5. Tapi ya maksudnya paper ini yang nggak boleh dilupain lah kalau misal kalian pengen cum laude. Terus yang terakhir itu faculty accreditation. Jadi kalau kalian pernah publish paper, itu bakal ngaruh ke akreditasi fakultas juga. Soalnya di data biasanya sama mereka dan kalian pernah publish di mana aja, pernah ikut kompetisi apa aja, apalagi kalau menang, itu bakal mereka data dan bisa apa ya, bisa ngebagusin lah akreditasinya FTG kalau misalnya kita publish paper. Next. Next, Tiwi. Nah, ini call for paper event. Aku nyari-nyari juga nih yang untuk April 2020. Entah akunya nggak ketemu atau gimana, itu lagi lagi jarang banget tentang geologi. Aku punya suatu akun kan. Nah, isinya itu dulu sempat dia nyalain buat sempat diaktifin buat SR. Isinya tentang event-event kampus gitulah, tapi yang geologi. Nah, itu aku cari-cari itu lagi benar-benar lagi nggak ada call for paper di bulan ini. Ada juga tentang ini peran generasi Z dalam perkembangan teknologi. Terus lagi ongoing nih cost abstract, IPA, PIT IAGI. Nah, itu lagi jarang sih bulan ini kayaknya, entah akunya nggak tahu atau gimana, intinya belum ada yang buka lagi di bidang geologi. Terus 2020 mungkin kalian bisa cari juga nih bagi yang mau bikin paper dan barangkali pengen ke luar negeri, bisa lihat di website nih EAG, SPI, EPG, IGSC, dan lain sebagainya. Masih banyak sebenarnya. Terus yang annually ini yang bisa kalian tunggu-tunggu nih, banyak banget nih. Bahkan di kita pun banyak acara kan kayak Trapspot, Hard Rock, terus Ogi. Kalian juga harus berkontribusi, bisa ikut lomba di situ. Pokoknya banyak lah, banyak banget eventnya. Tapi mungkin karena lagi corona kayak gini ya, jadi ya kita harus bikin aja dulu intinya. Maksudnya bikin aja dulu. Kalau misalnya mau publish lagi ya mungkin nunggu ada call for abstract atau misalnya di jurnal-jurnal itu kan bisa. Next. Nah, ini di jurnal-jurnal nih, Pajajaran juga punya jurnal di geologi khususnya, itu namanya BSC. Kalau nggak salah dulu yang ngelola itu Pak Iwan. Entah kalau sekarang siapa. Dulu ada PGJ juga, cuma sekarang kayaknya udah nggak ada. Jadi aku cantumin yang ada aja. Terus geologi jurnal itu ada IJOK, ada JGSM, International Journal, ya ada EPG, EAG, Jurnal Elsevier. Nih barangkali kalian mau buka-buka atau mau tahu gimana isinya. Next. High index. High index itu apa sih? Biasanya itu sebutannya itu HIRS index, karena yang nemuin namanya HIRS. Itu adalah tolak ukur bagi seorang ilmuwan, baik itu dosen atau peneliti dalam mengembangkan karya ilmiahnya. Jadi ibaratnya kayak ratingnya lah, seberapa banyak paper dia dicitasi oleh penelitian-penelitian orang. Jadi contohnya itu yang memfasilitasi high index itu ya contohnya portal Garuda, Google Scholar, DOISG, EBSCO, terus ada Scopus juga, dan lain sebagainya. Benefitnya apa sih high index? Itu biasanya untuk peneliti atau dosen itu, high index itu sangat mempengaruhi dana sponsor penelitian yang akan diperoleh untuk melakukan penelitian
yang lebih lanjut. Seperti itu. Next. Tips and trick. Jadi sebenarnya semua tips and trick tuh bisa dibilang ujung-ujungnya itu konsisten. Yang pasti yang pertama, kalian harus punya niat dan motivasi yang tinggi. Yang kedua, pikirin tentang tema yang menarik, yang menurut kalian, selain menarik, yang menurut kalian, ini bisa dikerjain sampai beberapa bulan ke depan misalnya. Terus yang ketiga, buat timeline, tapi yang realistis aja. Kalau misalnya kita sibuk, nggak perlu muluk-muluk harus selesai, misalnya beberapa 1 bulan ke depan gitu misalnya. Ya realistis aja intinya. Mau lama juga nggak masalah, yang penting bisa jadi. Terus yang keempat tuh cari data. Bisa cari di guru, institusi, senior, atau lab. Misalnya lakuin penelitian sendiri atau dengan partner. Terus yang kelima itu belajar dari berbagai publikasi tentang areanya, metodenya, masalahnya. Jadi biasalah studi literatur dulu. Terus yang keenam, buat judul yang menarik. Terus selanjutnya itu buat pendahuluan sama metode, terus analisis dan interpretasi data. Terus tapi jangan lupa di part tengah-tengah ini kalian benar-benar harus diskusi sama dosen atau senior atau partner kalian sesering mungkin biar papernya benar-benar jadi. Terus buat paper dari hasil analisis kalian kita tulis dalam bentuk result and discussion. Biasanya ini bagian yang paling panjang nih yang harus kita kasih waktu lebih banyak dibanding yang lainnya. Terus yang ke-11 jangan lupa, biasanya kalau aku itu misalnya ngecitasi dari paper lain, itu langsung aku copy, misalnya source-nya langsung aku tulis di catatan secara kasar. Misalnya aku ngopi punya Andi, misalnya Andi 2015, judulnya ini, langsung aku bikin gitu secara kasarnya. Jadi begitu di akhir itu nggak perlu nyari-nyari referensi lagi. Udah langsung ada gitu di reference, udah sinkron antara isi dari paper tersebut sama reference-nya. Terus yang ke-12 itu bikin konklusi atau penutup dan acknowledgements kalau kita butuh. Jadi kalau misalnya kita minta datanya senior, itu ya kadang kita perlu juga nih buat acknowledgements-nya. Terus yang terakhir itu bikin abstrak dan kesimpulan dari itu semua. Jadi seharusnya itu bikin abstrak itu di akhir, bukan di awal. Next. Tips and trick yang selanjutnya nih, kadang kan kita justru malah ngirim abstrak duluan kan sebelum papernya finish. Nah, terus apa sih yang harus kita lakuin? Nah, kalau kita emang yakin sama hasil penelitian kita, tapi ini jangan sering dilakuin ya, maksudnya baiknya sih abstrak itu di akhir. Kalau misalnya kita udah yakin sama hasil analisisnya atau emang nggak sempat bikin paper utuhnya, misalnya baru sempat abstraknya aja, ya kalian bisa buat sebaik mungkin abstraknya dan kalian harus yakin bahwa nantinya dalam isi introduction sampai conclusion-nya itu benar-benar dimuat dari abstrak tersebut. Nah, selanjutnya kalau misalnya emang sudah buat abstrak yang sudah desain ke yang menyelenggarakan call for paper, ya kita langsung melanjutkan dari introduction sampai conclusion-nya aja. Intinya dari semua yang trik-trik yang baik dikasih aku maupun senior lain ataupun dosen-dosen itu ya pasti harus konsisten. Nah, itu yang paling susah itu konsisten. Jadi aku tekanin lagi harus konsisten dalam buat paper. Next, Tiwi. Nah, aplikasi dari pembuatan paper itu seperti yang kita ketahuin ada data primer dan data sekunder.
Yang pertama data primer. Data primer itu biasanya dari first hand, dari tangan pertama nih kita sendiri atau misalnya kita bersama siapa melakukan penelitian tersebut. Biasanya real time data atau misalnya nggak lama-lama banget lah, langsung diolah gitu. Terus prosesnya itu sangat involved, maksudnya sangat berkontribusi lah kita di situ. Terus sumbernya itu biasanya dari observasi sendiri, survei sendiri, eksperimen, interview, questionnaire, dan lain-lain sebagainya. Terus kalau secondary data atau data sekunder itu, kita dapat data dari orang lain. Datanya itu lama, terus prosesnya itu cepat dan lebih mudah. Sumbernya itu biasanya dari publikasi-publikasi atau misalnya kita dapat data dari institusi, data dari dosen, tinggal kita olah dalam bentuk paper. Nah, biasanya geologi data itu, primary datanya itu ya di mapping, di pemboran, di observasi dari analisis misalnya kita petrografi, mikropal, atau yang lain sebagainya. Masih banyak. Terus secondary data itu biasanya dari publikasi data, dari data dosen, data agensi, terus data senior, seperti itu. Next. Nah, ada beberapa insight nih di Geology Vault kalau kalian mau bikin paper yang aku kasih yang gampang-gampangnya sih, maksudnya yang sekepikiran aku bikin slide ini ya. Yang pertama itu geomorfologi nih, di lab geomorfologi. Aku nggak ahli geomorfologi ya, cuman dari yang aku pelajari sebelum-sebelumnya aja itu bisa kalian mengaitkan aspek geomorfologi ke dalam lingkungan atau disaster management. Bisa lah, pokoknya intinya bisa dikaitin ke lingkungan atau hal-hal yang maksudnya yang merusak seperti longsor atau banjir misalnya. Terus selanjutnya itu bisa analisis kelurusan buat potensi geotermal. Terus bisa juga nih analisis kelurusan buat geologi struktur. Misalnya di data, di kafling kalian, di waktu mapping, itu bisa banget. Terus yang selanjutnya yang kedua itu ada sedimen sama stratigrafi. Biasanya bisa juga nih kita kalau misalnya di daerah tersebut kita nemu tempat yang bagus buat DMS terus belum pernah ada yang publish, bisa banget nih bisa dianalisis atau bisa misalnya dari data pemboran di paper-paper orang nih belum ada yang pernah mengkorelasi atau belum ada yang pernah publish, bisa juga nanti kita proses biar jadi analisis litofasies misalnya atau lingkungan pengendapan dan lain sebagainya. Pokoknya banyak cara lah. Selanjutnya mikropaleontologi. Kebetulan dulu aku aslab juga di paleontologi. Jadi kalau misalnya kita punya mapping sampel, kita bisa analisis juga nih kalau misalnya sampelnya bagus dan belum pernah ada yang meneliti di situ. Terus bisa juga nanya ke dosen atau senior. Terus bisa juga analisis biofasies dari data sekunder. Biasanya ada data-data sekunder tentang persebaran foraminifera planktonik dan bentonik. Nah, itu bisa kita ambil, terus nantinya bisa dijadiin biofasies dan datanya. Tapi datanya itu harus kuantitatif, jangan kualitatif. Terus ada petrologi sama petrografi. Sama aja kayak mikropaleontologi karena sifatnya analisis ya. Itu biasanya pakai sampel, bisa pakai sampel mapping, bisa minta ke dosen atau senior barangkali. Lalu bisa diinterpretasi sampai petrogenesanya misalnya. Terus struktural geologi itu ada analisis kelurusan yang tadi aku sebutin di geomorfologi. Terus ada juga pengaruh dari geologi struktur itu dengan sekitarnya, misalnya dengan lingkungan
batu bara, itu kan kadang ada pengaruh juga tuh. Misalnya dia ada struktur patahan, terus ada intrusi naik ke atas. Nah, itu kan bisa bikin batu bara di sekitarnya itu mateng kan, bisa jadi yang tadinya bituminus jadi antrasit, misalnya kayak gitu. Terus bisa juga ground movement atau longsor lah. Terus bisa juga earthquake, terus dan bencana lainnya lah intinya. Terus ada yang selanjutnya call geology. Kebetulan concern aku kan di sini, aku kerja di sini dan kebetulan TA juga tentang batu bara. Biasanya bisa juga nih cari data pengeboran atau MS dari institusi atau misalnya senior atau misalnya dosen. Lalu kita bisa buat lithofasias analisisnya juga. Biasanya dari Horton, daerah tentang daerah fluvio deltaic sampai marine. Terus bisa juga analisis call quality-nya pakai statistik. Terus bisa juga pakai analisis, misalnya kita benar-benar punya batu baranya nih, bisa juga dianalisis masteral, geochemistry, pokoknya banyak cara. Terus yang terakhir itu petroleum geology, karena emang ini apa ya, banyak research-nya, jadi biasanya itu biasanya ya kalau bisa primary data, atau misalnya kita punya bisa data sekunder dari institusi lain, misalnya dari Pertamina atau apa, ya bisa aja, tapi tetap harus izin sama Pertaminanya. Terus ya intinya harus nanya lah, misalnya tentang geofisikanya, tentang sedimennya, fosilnya ke dosen atau misalnya ke lembaga-lembaga. Terus barangkali misalnya nih kalian di dekat rumah, misalnya ada yang rumahnya di Sumatera atau di mana di Kalimantan, kadang ada aja sih yang oil seepage gitu. Bisa kalian misalnya bisa analisis geokim atau analisis apa namanya, singkapan-singkapan di sekitarnya, bisa jadi paper juga tuh yang kayak gitu. Aku sedikit ngasih insight aja sih ini, misal jadi nggak ada kata kalian nggak bisa bikin paper dari berbagai bidang studi yang kalian suka sebenarnya. Kalau kalian mau berusaha pasti ya bisa banget lah bikin paper pokoknya. Next. Nah, ini ada multiple choice, tapi sebelum masuk ke sini, aku mau buka sesi tanya jawab mungkin ya, tentang yang tadi. Barangkali kecepatan atau gimana? Gimana panitia? Okay, that's the end of first and second session. For the participant who want to ask, you can raise hand first, so I will permit you to speak. Boleh buat yang nanya, raise hand dulu, terus nanti di-unmute sama hostnya. Boleh. Atau cukup jelas nih dari presentasi aku tadi, dari yang aku jelasin tadi sebelumnya. Maaf ya belum ngomong tadi, ini kan presentasinya pakai bahasa Inggris karena base-nya LPG kan emang bahasa Inggris, tapi aku jelasnya pakai bahasa Indonesia aja biar kalian lebih paham gitu, soalnya kalau bahasa Inggris takutnya kurang paham. Oke, Bang Yuski, boleh kalau mau nanya. Gimana Yuski? Nanyanya langsung di sini kan? Pakai suara gini nggak, oke? Boleh. Oke. Ya, makasih banyak Teh Corina atas presentasinya. Menarik banget, buat pertama kali dapat presentasi yang mencerahkan sekali ya, kalau personally bagi saya. Teh mau nanya untuk tadi bagian dari yang terakhir Teh, tadi kan ada insight how to make paper based on
disiplin ilmu yang ada di biologi mungkin. Boleh. Ya. Iya. Terus kalau pengalaman Teh Korina sendiri kan untuk membuat ini sih sebenarnya. Kalau skripsi itu kan Teh Korina yang CDM itu dari PSDMBP ya Teh ya? Iya. Mau nanya sih Teh, kecenderungan suatu institusi untuk memberikan data tapi penggunaannya itu untuk paper itu gimana Teh ya? Maksudnya kalau misalkan penggunaan untuk skripsi kan aku udah banyak ngeliat itu. Cuman kalau yang untuk paper tuh emang gimana ya? Apakah memungkinkan atau maksudnya yang paper yang emang benar-benar kita pengen bikin paper aja dan bukan untuk skripsi gitu? Itu ada perbedaan nggak sih Teh dari sikap mereka atau mungkin dari kita pendekatannya ada yang harus lebih diperhatikan atau gimana? Itu sih pengen nanya. Oke, makasih Yuski. Langsung dijawab aja ya. Jadi kalau misalnya untuk institusi kayak PSDMBP atau mungkin yang lainnya, itu mereka seneng banget kok, mau banget kalau buat paper. Waktu itu aja aku ditawarin sebenarnya, cuma waktu itu nggak sempet kan, jadi langsung aja skripsi. Terus dari skripsi langsung buat paper. Sebenarnya banyak data-data lain yang sebenarnya mereka nggak tahu, maksudnya nggak tahu buat apa gitu, atau mau diolah kayak gimana lagi. Dan kalaupun kita minta, itu sebenarnya boleh banget. Nanti kita kolaborasi aja sama, biasanya di situ ada mentor yang kalian bisa diajak sharing-sharing. Cuma emang terbatas waktunya dia biasanya. Dan kendalanya itu apa sih? Biasanya itu biasanya orang-orang kita ya, kadang menyepelekan gitu, kayak kita udah bikin udah mau bikin paper nih, udah saling setuju nih antara kita sama mentornya, cuma kita jarang dateng lah karena alasan sibuk lah. Itu sih yang kadang jadi kendala dari orang-orang institusi buat buat kadang lebih mereka lebih menerima yang pengen buat skripsi daripada yang buat paper. Padahal kalau misalnya kita mau konsisten, misalnya kita benar-benar yang tiap kita habis nyelesain introduction, habis nyelesain result, kita benar-benar bolak-balik lah, intinya masih mau bolak-balik atau masih mau nanya-nanya ke mentornya yang di sana, itu pasti mereka bakal open banget deh sama kita. Maksudnya ya itu kendalanya itu paling di situ, karena HMG kan sibuk gitu. Aku pernah dapet curhatan juga tuh dari mentornya, yang di PSDMBP ada yang minta data paper juga tapi malah hilang orangnya, kayak gitu katanya. Itu sih Yuski, kurang jelas, ada yang kurang jelas gak? Cukup sih Teh. Cuman ini aja Teh, friendly question aja mungkin, tapi berhubung di sini juga HMG semua. Cuman untuk institusi yang mungkin deket juga di Bandung ada FMBG, PSDMBP, itu kalau ke HMG itu sendiri gimana? Kesan yang masih baik atau gimana? Kalau ke HMG sendiri, alhamdulillah kalau setahu aku ya, kalau PSDMBP itu masih baik lah kesannya, apalagi di sana itu ada Ibu Rita, ada banyak alumni HMG juga di sana, banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian mau minta data di sana, bakal terbuka banget sih, tapi coba kontak dulu, misalnya kayak Bu Ritanya, atau misalnya yang kita kenal, yang HMG juga, bakal lebih mudah untuk dapat data dari sana gitu. Itu sih Yuski. Cuma kalau misalnya dari yang lainnya kayak PSDM itu aku belum terlalu tahu sih. Tapi katanya sih banyak alumni juga di sana. Terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Barangkali tadi kecepatan. Mungkin belum tahu ya peraturannya, jadi kayak di Mentar kalau mau nanya di bagian partisipan bisa raise hand, dari hostnya nanti langsung bisa nge-unmute. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Gilang, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Gilang dari HMG 2018. Tadi aku mau nanya mengenai, tadi kan udah disinggung mengenai proceeding paper, di mana emang sebelumnya aku tuh emang udah dikasih tugas gitu, dikasih tugas UTS gitu sama dosen biostat, di mana kita tuh
boleh harus mencari jurnal tapi tidak boleh proceeding paper. Nah, terus aku tuh searching mengenai proceeding paper ini. Jadi yang aku dapat itu kalau proceeding paper kan kayak kumpulan, benar nggak kayak gitu? Benar. Nah, yang aku mau tanya itu, kalau misalkan proceeding paper berarti itu kumpulan si jurnalnya itu berkaitan satu sama lain atau tidak? Tergantung dari acaranya. Jadi kalau misalnya conference itu ngebahas tentang geologi umum, kan kadang ada, misalnya ada yang tentang sedimen, ada yang tentang petro, ada yang tentang paleon gitu. Jadi umum sih, lebih umum biasanya proceeding itu. Terus kalau misalnya dosen nggak ngebolehin itu, mungkin dia pengennya apa ya? Jadi biasanya itu jurnal tuh lebih apa ya? Lebih utama lah, bukan utama juga sih, maksudnya lebih prestis lah dibanding proceeding. Jadi kadang mungkin itulah dosen kenapa lebih milih jurnal. Dan jurnal itu kan kebanyakan kan, kalau apalagi yang udah ada ISSN-nya ya, itu biasanya ratingnya bagus gitu dibanding proceeding yang cuma acara tahunan seperti itu. Oh, berarti emang kalau proceeding paper tuh emang udah ada acaranya yang emang mau disusun buat membuat si proceeding itu sendiri teh? Iya, benar. Oh, oke. Itu masuknya ke acara apa teh? Bisa acara seminar, bisa acara konferensi. Contohnya kayak GeoWeek yang kemarin itu loh. Itu kan seminar kebumian, dia bikin proceeding sendiri kan. Nah, itu masuknya proceeding. Contohnya GeoWeek. Okay. Iya. Oke, makasih Teh. Iya, sama-sama. Itu aja. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau ada yang mau ditanyain bisa di raise hand. Iya, Kang Fahri, silakan. Aduh, ya, Kang Fahri. Assalamualaikum. Selamat malam, Teh. Malam, Kang Fahri. Halo. Kalau ada yang salah-salah, koreksi aja. No, that's fine. Saya mau nanya, kan mungkin untuk sharing buat teman-teman di AIPG dan HMG, itu Teh Corina kan mungkin banyak presentasi di berbagai seminar. Coba dong ceritain, ini ada, Oke, carry on. Ada nggak experience Teteh itu menemukan suatu kesulitan seperti availability data, atau kan dapat dari institusi ya datanya ya, data primary datanya ya. Yap. Iya. Itu ada nggak kesulitan dalam menemukan available data, terus confidential data dari institusi tersebut. Mungkin tambahan dari pertanyaan Ahmad Yuski tadi, Pak Presiden. And then the last one, ada nggak sih kesulitan juga gimana limitation of use datanya tuh sampai sejauh mana kita bisa ngebuka tuh jadi paper dan jadi bahasan yang bagus ya. Thank you. Oke, makasih Kang Fahri. Waduh, ditanya sama Kang Fahri. Jadi gini sih Kang Fahri dan teman-teman yang lain, untuk kendala dari experience berdasarkan pengalaman aku itu kendala dalam ketersediaan data ya. Jadi pasti ada limitnya, bener, di setiap perusahaan. Kadang ada yang mereka itu nggak mau disebut, misalnya daerahnya itu daerah mana, nggak mau disebut, bener-bener disebut koordinatnya di mana, nggak mau disebut nama daerahnya itu apa. Dan kita harus izin ke, misalnya ke institusinya sama mentornya. Jadi apakah boleh kita publish sampai nama-namanya juga. Nah, itu kemarin aku pas bikin paper itu sempet nanya juga, dan alhamdulillah ternyata boleh. Dan biasanya itu kalau data-data kayak, aku kan kemarin di Batubara, itu nggak terlalu sulit sih, cuman berdasarkan pengalaman temenku, partnerku dulu bikin paper juga bareng, itu minta data dari skripsnya dia sih di Pertamina, itu benar-benar agak susah untuk izin bikin papernya untuk bisa publish.
dibolehin, cuman nggak boleh ngasih tahu tempatnya di mana, tempat exactly-nya di mana gitu, nggak boleh ngasih tahu koordinatnya di mana. Jadi benar-benar harus tertutup. Cuman nggak menghalangi buat publish sih, tetap dengan metodenya dia, dengan metode insight yang baru. Jadi paper, cuman ya itu nggak bisa dikasih tahu tempatnya di mana, nggak bisa dikasih tahu koordinatnya di mana. Dan pas waktu waktu presentasinya itu juri pun sebenarnya nggak masalah dengan itu, dan sebelumnya sempat tanya juga ke panitia itu boleh nggak papernya kayak gini, dan alhamdulillah dari abstrak sampai papernya itu diterima. Sebenarnya bisa aja, cuman itu kalau misalnya sama institusi itu memang berkaitan dengan availability data, sama yang seperti Kang Fahri bilang tadi, sama legitimasinya ya. Terus kalau misalnya available data itu untuk yang misalnya biasanya di minyak itu, misalnya kita cuma boleh data, misalnya ada data sumurnya aja, misalnya data sumur A aja, tapi nggak bisa data yang lain gitu. Misalnya harus berbagi juga sama apa ya, anak didik tugas akhir yang lain gitu. Setahu aku diceritain sama temenku seperti itu sih. Jadi memang kalau di institusi kekurangannya ada di kendala dari availability data. Jadi kita nggak bisa nge-request apa maunya kita. Misalnya kita pengennya, kita udah bikin proposal nih mau ke tentang sedimentologi, tapi ada datanya cuman, misalnya ada datanya geofisika, ya mau nggak mau kita harus nyesuaiin lagi kalau misalnya kita pengen benar-benar ngambil data dari institusi A misalnya. Nah, yang kedua itu kendalanya itu ya benar ada di legitimasi datanya. Jadi ada yang nggak boleh disebutkan daerahnya, ada yang nggak boleh disebutkan nama koordinatnya, nama sumurnya misalnya. Seperti itu sih, Kang. Mungkin Kang Fahri juga sama pernah bikin paper dan mengalami hal serupa. Kendalanya ya di situ. Gitu sih, Kang. Tapi untuk sebelum-sebelumnya yang kemarin di institusi, di PSDM BP, alhamdulillah dibolehkan untuk publish dari mulai nama daerahnya, koordinatnya, dan lain sebagainya. Gimana Kang Fahri, ada tanggapan? Oke, all clear. Ya, itu cuma buat sharing aja buat teman-teman. Jadi kan mungkin nggak semuanya tahu yang Teh Corina udah bener. pernah alamin. Setuju. Aku pun juga dulu zaman mahasiswa 10 tahun yang lalu publish paper mungkin nggak sebanyak Teh Corina. Hanya di sama kok, mungkin IPA, APG, dan satu lagi di mana ya waktu itu sama teman, jadi co-authors. Yang first authors cuma 2, co-authors hanya 2 juga. Jadi tidak Teh Corina kan mungkin udah kemana-mana ya, kalau saya hanya itu. Dan terakhir saya buat paper, mungkin saya udah lupa lagi gimana cara buat paper, makanya saya join course ini. Itu 6 tahun yang lalu. Wow. Saat saya masih di perusahaan kedua saya setelah bekerja. Saya masih di oil services saat itu. Sekarang pun masih sama, masih di services. Terus, dan jadi mungkin buat masukan juga buat teman-teman HMG dan APG, bikin paper apa aja, nggak harus di mindset kalian oil, no. Kalian bisa di jalur geologi, semua bidang yang tadi Teh Corina sampein, semua bidang, bahkan sampai sekarang pun saya masih senang bikin paper geomorfologi. Saya masih pengen, bikin paper, and it's true. Kerjaanku pun juga nggak semuanya tentang stratigraphy, well log analysis, nggak harus kayak gitu. Bikin yang ide-ide baru,
cuman dari yang udah kalian dapet di kampus, yang udah mata kuliah yang udah kalian dapetin. Nggak usah yang harus ketinggian. Nggak harus kalian nyamain dengan gelar-gelar S2, S1 yang udah experience. Kalian bikin yang sesimpel tapi berguna untuk masyarakat, itu lebih baik menurut saya. Terima kasih. Setuju. Makasih Kang Fahri. Ada tambahan juga nih. Jadi ngebuat paper itu nggak harus dari metode yang baru. Jadi kalian bisa pakai metode yang sebelumnya udah ada, tapi di tempat yang baru. Misalnya di tempat yang lagi benar-benar disorot banget. Misalnya kayak kemarin nih, Gunung Krakatau. Itu bisa banget. Jadi nggak perlu pakai metode baru lah intinya. Pakai metode yang udah ada juga bisa banget buat bikin karya baru. Gitu sih. Baik, makasih Kang Fahri sama Teh Korina sharingnya tadi. Ini ada lagi yang mau nanya, Tiwi. Boleh langsung di-unmute aja. Aku mau nanya, Teh. Iya, Tiwi. Ini tentang data. Yang misalnya kita mau pakai data secondary, berarti kan kita harus cari ini nih banyak-banyak paper, jurnal gitu dari institusi, data institusi juga bisa ya Teh? Jurnal-jurnal bisa. gitu. Nah, gimana caranya kita bisa memilah atau mengambil data biar sesuai dengan kriteria untuk membuat paper gitu Teh? Oke. Kalau berdasarkan pengalaman aku, langsung jawab aja ya. Jadi, aku biasanya nyari yang paling yang interestnya aku gitu. Aku mau tentang apa? Misalnya contohnya tadi tentang geomorfologi. Aku cari tentang geomorfologi. Ada metode-metode aneh nggak sih? Misalnya aku cari di Google Scholar, di Cimago biasanya. Cari aja. Terus misalnya nemu nih ada metode yang menarik. Aku coba perdalam. Jadi metode itu aku cari lagi di Google Scholar-nya juga. Terus selanjutnya habis metode itu kita cari daerah yang menarik buat dianalisis. Misalnya geomorfologi, cari daerah-daerah tinggian misalnya yang rawan gempa atau misalnya aku mau pakai metode yang analisis untuk ini ya, untuk untuk bencana alam. Aku cari daerah yang rawan gempa atau yang lagi in banget sekarang nih, misalnya di berita, terus belum ada penelitiannya. Terus bisa banget langsung kita cari daerahnya, langsung di overlay juga nanti sama metodenya. Terus untuk yang lainnya itu kita bisa, misalnya kita punya dana lebih, kita bisa ke lapangannya kayak gitu sih sebenarnya. Untuk secondary sebenarnya terbatas dari segi data ya, jadi nggak semua data bisa kita dapetin di internet atau di kalau di institusi ya nggak semuanya kita dapat. Jadi bisa dilengkapi misalnya dengan cara ke lapangan. Kalau misalnya contohnya kita cari di publikasi lain, tapi kalau misalnya dari institusi itu biasanya kan dikasih datanya, dikasih daerahnya juga, koordinasi dulu sama mentornya, terus nanti baru kita cari lebih tahu tentang metode yang mau kita, yang mentornya arahin nih, pakai metode ini di daerah ini. Nah terus kita cari tentang metodenya, baru kita cari metodenya sama daerahnya tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi tergantung availability datanya juga, Tiwi. Oke. Terus mau nanya ini juga sih Teh. Tadi kan ada tuh yang dari Kang Fahri juga, kalau misalkan data dari institusi nggak boleh, ada beberapa yang nggak boleh cantumin daerah atau apa yang diminta institusi, nggak boleh. Nah, emang itu nggak bermasalah gitu Teh, kayak kepercayaan si juri atau dari tim panitianya buat data dari mana nih yang kita dapat gitu? Biasanya itu kita ada di paper itu ada tulisannya gitu, ada misalnya autornya itu ada orang, misalnya kita ngambil data di Pertamina ya, ada orang Pertamina juga, misalnya siapa gitu. Jadi bakal nggak bakal, kalau misalnya emang benar-benar penelitian itu menarik dan ada orang institusi tersebut, biasanya pasti
ya dipercaya aja kok. Sepengalaman aku ya. Makasih Teh. Ya. Boleh kalau ada yang mau nanya lagi, di raise hand aja dulu ya. Nanti coba kita habis sesi tanya jawab, kita masuk ke multiple choice ya. Nanti aja tapi. Nanti aku mau, ini buat satu orang sih, buat yang mau, nanti yang mau, apa namanya, yang mau jawab, raise hand, terus nanti kalau jawabannya benar, nanti benar semua, nanti langsung kita bahas bareng-bareng, tapi kalau ada yang dirasa salah, nanti aku lempar ke yang lainnya. Kayak gitu. Nanti aku kasih hadiah. Wow. Hadiahnya nanti dikirim aja. Aku nanti alamatnya bisa dikasihin ke Tiwi, nanti Tiwi kasihin ke aku. Biar semangat sih. Ya udah, ini kayaknya udah cukup ya sesi tanya jawabnya. Teh Corina boleh langsung ke sesi selanjutnya aja. Oke. Kalau gitu bisa diperbesar Tiwi. Oke. Ada nggak? Nanti dulu, back. Nah, aku mau nyari nih, mau raise hand nih, siapa yang mau jawab? Yang berani dulu, yang berani. Dapat hadiah kok. Satu orang satu soal apa semuanya Teh? Semuanya ya? Semuanya. Ada yang berani? Tiwi sama Fiska juga boleh jawab kok. Tapi Kang Fahri jangan. Ya guys, Bang Yuski. Wih, mantap. Presiden. Coba dulu aja, nggak apa-apa. Boleh dibuka. Sama jangan di-mute, Yuski. Oh iya, Teh. Next, dibuka coba TV soalnya. Question number 1. Jadi penulisan judul mana yang paling benar menurut Yuski? Di question number 1, A. The analysis of sediment structure of Kutai Basin. B. The sedimentary depositional environment model in Kutai Basin as Kalimantan. C. Cenozoic sedimentation and tectonic in Borneo. Oke, bener yang mana gitu ya, Ricardo ya. Ada yang banyak yang salah itu. Banyak yang salah tuh ya. Ini bisa jadi salah semua nggak tuh? Enggak, ada yang benar 1. Yang bentar deh. Nah, 1 menit. Iya, nggak apa-apa, santai. Masih lama juga. Yang lain bisa sambil mikir juga ya. Menurutku yang B deh. Oke, next. Nomor 2. Panjang loh, Yuski. Mana abstrak yang benar? Oh, ini masih tetap aku teh. Iya. Oh. Oke. Which abstract is true? Yang lain bisa sambil mikir juga ya. Kan tadi aku bilang syaratnya abstrak itu nggak perlu ada apa. Oke. Itu gampang kok, maksudnya itu tulisan sama aja semua 3-3-nya, cuma ada yang ngebedain. Oke. Telunya itu. B. Iya, next.
yang mana penulisan dari kita sih yang salah. Jadi aku kasih referensinya, terus dari A, B, C itu mana yang salah. Oh, oke. Penulisan di paragraf yang salah. Yang B. Oke. Ada salah satu jawaban Yuski yang kurang tepat. Jadi, maaf nih Yuski, aku over ke yang lain. Oke. It's okay. Semangat yang lain yuk. Oke, yang lain yang mau raise hand. Dapat hadiah ntar dikirim ke rumah kalian. Boleh yang lain yang mau resen? Bang Yoga? Barangkali TV atau Fiska juga. Yoga, barangkali. Bang Yoga Kita udah dapat PPT-nya, Teh. Mana Bang Yoga? Oh iya ya, benar. Jangan berarti. TV jangan. Ayo Albi, Teh Alia, Prince, Kalista, Bang Eko. Cuma satu aja kok, ada salah satu jawaban Yusi tadi yang salah. Satu aja. Rogo Gali mungkin mau resen. Gak boleh siaran ulang teh ya? Coba yang lain dulu Yuski. Tapi aku apresiasi sih Yuski hebat. Mau jawab Makasih, pertama. Iya. Alfian. Eko. Ijul. Yoga. Jawab aja nggak apa-apa. Kalau saya udah ngeliat Teh, jadi nggak bisa. Oh iya ya, nggak bisa ya. Gampang kan ya, Yog? Itu Gilang udah kata. Mantap. Ayo Gilang. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa? Paling kalau misalnya buat nomor 2 sama 3 jawabannya sama B, tapi kalau misalnya nomor 1 kayaknya aku pilihnya yang C. Oke. Dan jawabannya adalah benar semua. Mantap. Hai, bagi-bagi. Nanti Gilang koordinasi aja ya alamatnya ke TV. Oke, Teh. Makasih ya, Teh. Ya, sama-sama. Selamat ya. Alamat aku aja deh nanti. Gimana, Teh? Next. Iya. Nih. Cancer-nya nomor 1 itu tadi Yuski nih dikit lagi kayaknya dia pilih yang paling panjang deh jawabannya. Jadi yang A itu terlalu general judulnya. Jadi nggak ada daerahnya di mana. Itu kan bikin orang ini mau bikin buku apa mau bikin paper sih kan kadang mikir gitu. Terus yang B itu sedimentari tapi pakai data vulkanologi yang bener aja. Dan yang C itu benar jawabannya. Paper yang expert sih yang C ini. Masih panik tadi Teh pas jawab. Next nomor 2 itu ini kelihatan banget dan jawabannya juga Yuski sama Gilang benar. Kalau yang A itu dia nge-reference ke literatur lain. Kalau yang B itu dia benar. Yang C itu dia pakai singkatan nggak jelas masa dia pakai FYI. Nah jawabannya itu B. Next nomor 3. Nah penulisan mana yang salah di citasi di bawah yang di referensi bawah ini? Kalau yang pertama itu yang A itu benar, yang B itu salah karena tahunnya salah, yang C itu benar karena biasanya pakai angka itu dia berdasarkan IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Next, udah habis. Udah habis.
Now we are on the very end of today's event. On behalf of the organizing committees, we would like to apologize for any mistake throughout today's event. I hope this paper class will expand your knowledge about how to make paper so we can write and publish our own paper. Thank you and see you for the next class. Amin. Thank you.